Di kota Surabaya, sebuah drama sepak bola yang penuh gairah sedang berlangsung, bukan hanya di lapangan hijau tapi juga di hati dan pikiran para penggemarnya. Pusat dari drama ini adalah Persebaya, nama yang menjadi simbol kebanggaan, tetapi kini ditarik dalam dua arah yang berbeda. Di satu sisi, ada Persebaya 1927 yang telah memenangkan hati dan dukungan dari kelompok supporter fanatik, Bonek Mania. Di sisi lain, terdapat klub yang diakui oleh PSSI dan Kemenpora sebagai wakil resmi dari Surabaya. Kontroversi memanas ketika Lanyala Mataliti, Ketua Umum PSSI, mengguncang panggung dengan klaim yang berani dan provokatif. Dia menyatakan bahwa tim yang didukung oleh Bonek Mania adalah hasil dari akal-akalan, yang tidak lebih dari ilusi yang dibangun atas ambisi personal. Menurutnya, hanya ada satu Persebaya yang sah, yang dibangun di atas struktur dan tradisi yang autentik. Pernyataan ini tidak hanya menantang loyalitas Bonek Mania, tetapi juga mempertanyakan esensi dari apa yang membuat sebuah klub sepak bola menjadi asli dan sah. Apakah itu sejarahnya, pengikutnya, atau pengakuannya oleh badan resmi? Sementara debat ini mungkin tampak seperti pertarungan kata-kata, bagi banyak penggemar, ini adalah pertarungan untuk identitas klub yang mereka cintai dan dukung dengan setiap tarikan napas mereka. Tetaplah bersama kami dalam narasi ini, karena kita mengurai benang-benang yang terjalin dalam kisah tentang cinta, loyalitas, dan konflik yang mewarnai dunia sepak bola di Surabaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Minggu sore yang biasa akan menjadi titik puncak dari sebuah kontroversi besar di dunia sepak bola Indonesia. Ketika Lanyala Mataliti, sang ketua umum PSSI, berdiri di podium dalam sebuah forum diskusi bertajuk Supporter bertanya, PSSI menjawab, suasana ruangan berubah menjadi tegang. Dengan suara tegas yang menggema melalui mikrofon, Lanyala membuat pernyataan yang seketika memicu gelombang kegaduhan di kalangan para pendukung Persebaya dan penggemar sepak bola secara luas. Kalau ada bonek yang berani ketemu saya, silakan. Saya tidak takut untuk berdebat soal Persebaya, ujarnya, menantang langsung kelompok supporter yang paling vokal dan penuh gairah di Indonesia. Lanyala menambahkan bahwa Persebaya 1927, yang dielu-elukan oleh Bonek Mania, hanyalah hasil dari akal-akalam Saleh Ismail Mukadar, Direktur Persebaya 1927. Menurut Lanyala, ini bukan tentang persaingan di lapangan saja, tetapi juga tentang integritas dan keabsahan yang menurutnya dipertaruhkan. Pernyataan tersebut seperti membuka kotak Pandora. Media sosial dan forum-forum diskusi online segera dipenuhi dengan debat panas. Di satu sisi, ada yang mendukung tegas Lanyala, menganggap bahwa sepak bola harus dijalankan dengan struktur yang jelas dan diakui secara resmi. Mereka berargumen bahwa tanpa pengakuan resmi, apa yang dimiliki sebuah klub hanyalah gairah tanpa landasan. Di sisi lain, Bonek Mania tidak tinggal diam. Mereka menganggap pernyataan Lanyala bukan hanya serangan terhadap klub yang mereka dukung, tetapi juga serangan personal terhadap identitas dan integritas mereka sebagai supporter. Bagi Bonek, Persebaya lebih dari sekadar klub, ia adalah bagian dari identitas mereka, sebuah simbol perlawanan dan kebanggaan lokal yang tidak bisa diukur hanya dengan lisensi atau status resmi. Dengan setiap tweet, postingan, dan komentar, garis pertempuran semakin jelas. Pertanyaan yang terus-menerus diajukan adalah, apa yang membuat sebuah klub sepak bola menjadi nyata? Apakah lisensi resmi atau dukungan tak tergoyangkan dari para penggemarnya? Sementara debat ini berlangsung, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah betapa dalamnya perasaan yang terlibat. Dari kedai kopi di Surabaya hingga ruang redaksi di Jakarta, semua mata tertuju pada apa langkah selanjutnya dari Bonek Mania dan PSSI dalam saga yang tidak hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang hati dan jiwa dari sebuah komunitas. Dalam percaturan sepak bola, seringkali yang tersirat lebih menarik daripada yang tersurat. Dan saat Lanyala Mataliti mengungkapkan tentang masalah keuangan yang terlibat dengan Persebaya 1927, ia membuka lembaran baru dalam narasi yang sudah penuh intrik ini. Saat berbicara di forum tersebut, Lanyala tidak hanya menyerang legalitas klub yang didukung Bonek Mania, tapi juga membawa masalah pinjaman uang ke ruang publik, sebuah langkah yang menambah bumbu pada sajian panas yang sudah mendidih. Lanyala mengklaim bahwa dia pernah meminjamkan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Saleh Ismail Mukadar, Direktur Persebaya 1927. Menurutnya, ini bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi juga bukti dari hubungan dan kepercayaan yang kemudian ternoda. Lanyala menceritakan bahwa uang tersebut dipinjamkan dalam keadaan darurat untuk membantu klub dalam kesulitan keuangan, dan sekarang, jumlah itu telah dicicil kecuali sisa 100 juta rupiah yang masih terhutang. Detail ini, meski spesifik,
membuka keran diskusi yang lebih luas mengenai transparansi keuangan dalam klub sepak bola Indonesia. Beberapa penggemar merasa bahwa klaim ini mungkin merupakan taktik untuk mempermalukan Saleh dan menggoyahkan dukungan bonek mania. Pertanyaan mulai muncul, apakah klaim ini sebuah pengungkapan yang bertanggung jawab, atau sebuah serangan strategis yang ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendalam di PSSI? Di sisi lain, pendukung Lanyala memandang pengungkapan ini sebagai langkah berani dalam menuntut akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan klub. Mereka berargumen bahwa sepak bola, sebagai olahraga yang paling banyak ditonton dan diikuti di Indonesia, membutuhkan standar tinggi dalam setiap aspek, termasuk keuangan. Sementara itu, bonek mania, dengan semangat mereka yang tak pernah padam, mulai merumuskan respons. Mereka tidak hanya fokus pada dukungan moral untuk klub, tetapi juga menginisiasi investigasi komunitas tentang pengelolaan dana klub. Mereka berargumen bahwa Persebaya bukan hanya sebuah tim, tetapi sebuah institusi yang harus dijaga dari serangan yang dapat merusak reputasi dan semangat tim. Debat tentang pinjaman ini tidak hanya menyoroti krisis internal Persebaya 1927 tetapi juga mempertanyakan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh semua yang terlibat dalam sepak bola, mulai dari manajemen klub hingga para penggemarnya. Apakah sepak bola hanya sekedar permainan di lapangan, atau apakah ia juga permainan kekuasaan yang dimainkan di belakang layar dengan taruhan yang jauh lebih besar? Pada tahun 2015, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan keputusan yang tak terduga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang mencoret beberapa tim, termasuk Persebaya dan Arema Kronus, dari Indonesia Super League, ISL. Keputusan ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki gelombang dampak yang beresonansi jauh melampaui lapangan hijau. Mengapa pencoretan ini terjadi? Resmi dikatakan karena masalah lisensi dan administrasi, namun banyak yang merasa ada lebih dari itu di balik layar, politik sepak bola, rivalitas, dan mungkin pertarungan kekuasaan. Bagi fans, terutama bonek mania, ini adalah tamparan keras. Bagi mereka, sepak bola lebih dari sekedar permainan, itu adalah kehidupan, kebanggaan, identitas. Reaksi dari bonek mania dan komunitas Arema tidak dapat dianggap enteng. Stadion yang biasanya penuh dengan nyanyian dan teriakan dukungan, kini beralih menjadi arena protes. Bonek mania, dikenal dengan semangatnya yang tak kenal lelah, mengorganisir aksi-aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan keadilan untuk tim kesayangan mereka. Media sosial dibanjiri dengan tagar dan pesan yang menuntut PSSI dan Kemenpora untuk merevisi keputusan mereka. Pencoretan ini juga memicu diskusi nasional tentang bagaimana sepak bola diatur di Indonesia. Di kafe-kafe, warung kopi, dan ruang tamu, pertanyaan-pertanyaan mulai mengemuka. Siapa yang benar-benar berhak mengontrol sepak bola? Apakah kepentingan penggemar benar-benar diwakili? Apakah ini tentang sepak bola, atau tentang sesuatu yang lebih besar? Di sisi lain, efek langsung dari pencoretan ini terasa di lapangan. Pemain-pemain kehilangan kesempatan untuk bermain, pelatih kehilangan platform untuk menunjukkan taktik mereka, dan kota-kota kehilangan pertandingan yang membawa kehidupan dan ekonomi lokal. Ekonomi kecil sekitar stadion, dari penjual souvenir hingga penjajah makanan, merasakan pukulan keras dari penurunan penonton. Namun, dalam krisis ini, ada sinar harapan. Komunitas sepak bola, yang semula terfragmentasi, mulai bersatu. Bonek mania dan Aremania, meski rival di lapangan, menemukan solidaritas dalam kesulitan. Mereka bersama-sama mengadvokasi perubahan dan reformasi dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Keputusan pencoretan ini bukan hanya mengubah lanskap ISL, tetapi juga menandai titik balik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini memicu pergerakan yang lebih besar, mendorong semua pihak untuk memikirkan kembali dan mendesain ulang masa depan sepak bola nasional, yang lebih inklusif, transparan, dan adil. Ketika badai kontroversi dan konflik menghantam sepak bola Indonesia dengan pencoretan Persebaya dari Indonesia Super League, ISL, 2015, bonek mania, kelompok supporter yang tidak hanya fanatik tetapi juga sangat terorganisir, menemukan diri mereka di garis depan perjuangan bukan hanya untuk klub, tetapi untuk masa depan sepak bola di tanah air. Keputusan ini bukan sekedar pukulan teknis bagi mereka, melainkan serangan pribadi terhadap identitas yang telah mereka bangun dan pertahankan dengan kebanggaan. Dengan semangat yang tidak pernah pudar, bonek mania membalas dengan cara yang hanya bisa mereka lakukan, dengan lebih keras lagi. Dari stadion ke media sosial, dari jalanan Surabaya ke koridor kekuasaan, mereka menyuarakan protes mereka. Kami adalah Persebaya, bukan hanya teriakan di tribun, tapi juga warkri yang menggema di seluruh negeri, membangkitkan kesadaran akan pentingnya keberlangsungan dan keadilan dalam sepak bola nasional. Keberanian bonek mania dalam menghadapi kontroversi ini bukan hanya menginspirasi komunitas lokal tapi juga supporter lain di seluruh Indonesia.
Mereka menunjukkan bahwa supporter bukan hanya tentang nyanyian dan yel-yel, tetapi juga tentang aktivisme dan advokasi. Mereka bertransformasi dari kelompok pendukung menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada. Pencoretan Persebaya juga memperkuat jalinan internal bonek mania. Di tengah-tengah krisis, mereka bukan hanya bergandengan tangan, tapi juga memperdalam komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar grup, kesetiaan, keberanian, dan komunitas. Ini bukan hanya tentang sepak bola lagi, ini tentang mempertahankan warisan dan memperjuangkan masa depan yang mereka percayai. Pengaruh ini juga merembet ke dalam cara bonek mania berinteraksi dengan dunia luar. Mereka menjadi lebih strategis, lebih terfokus pada cara-cara yang dapat memperluas dampak mereka, tidak hanya di tribun, tapi juga dalam dialog publik tentang olahraga dan kebijakan. Mereka memulai inisiatif dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai, bukan hanya sebagai supporter, tetapi sebagai pemangku kepentingan dalam industri sepak bola. Dengan cara ini, pencoretan Persebaya bukan hanya menjadi momen refleksi bagi bonek mania, tetapi juga titik pemicu untuk transformasi yang lebih besar. Mereka bukan lagi hanya kelompok supporter yang berisik dan penuh warna. Mereka adalah penggerak perubahan, pelaku dalam narasi sepak bola Indonesia yang lebih besar, memperjuangkan sebuah sistem yang lebih adil dan inklusif. Ini adalah testamen bahwa dalam krisis terdapat kesempatan, dan bagi bonek mania, kesempatan itu adalah untuk menegaskan kembali cinta mereka yang tak tergoyahkan terhadap Persebaya dan sepak bola Indonesia. Kisah kontroversi, perjuangan, dan ketegangan yang melingkupi bonek mania dan Persebaya dalam menghadapi pengalaman getir pencoretan dari ISL 2015 tidak hanya menutup bab dalam sejarah klub atau supporter mereka. Sebaliknya, ia membuka lembaran baru dalam pemahaman kita tentang apa arti menjadi supporter sepak bola, lebih dari sekadar mendukung tim saat menang atau kalah, tetapi berdiri bersama dalam menghadapi tantangan yang lebih besar dari permainan itu sendiri. Pada akhirnya, bonek mania tidak hanya berjuang untuk klub mereka. Mereka berjuang untuk prinsip-prinsip yang lebih mendalam tentang keadilan, transparansi, dan penghormatan. Melalui teriakan di stadion, spanduk yang berkibar, dan aksi solidaritas yang menggetarkan, mereka telah mengingatkan kita semua bahwa sepak bola, seperti kehidupan, adalah tentang bertahan dalam ujian, dan tentang bagaimana kita mendukung satu sama lain dalam prosesnya. Pengalaman ini telah mengajarkan kepada bonek mania dan kepada kita semua bahwa dalam keraguan dan kekacauan, terdapat kekuatan dalam kesatuan. Mungkin paling penting, mereka telah menunjukkan bahwa supporter adalah jantung dari sepak bola. Mereka bukan hanya penonton pasif, tetapi pemain kunci dalam narasi yang terus berkembang dari olahraga ini. Momen ini juga merupakan panggilan bangun bagi lembaga-lembaga yang mengatur sepak bola, untuk mendengarkan dan berkolaborasi lebih erat dengan mereka yang paling dipengaruhi oleh keputusan mereka, para penggemar. Karena tanpa mereka, stadion akan sepi, dan sepak bola akan kehilangan salah satu suara yang paling bersemangat dan berpengaruh. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini, tidak hanya sebagai penggemar sepak bola atau anggota dari komunitas tertentu, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Di setiap tantangan terdapat peluang untuk belajar, tumbuh, dan, yang paling penting, untuk mendekatkan diri lebih dari sebelumnya. Dalam semangat dan keberanian bonek mania, kita semua diingatkan tentang kekuatan solidaritas dan harapan baru yang muncul bahkan dari konflik yang paling sulit sekalipun. Dengan ini, kisah bonek mania bukan berakhir di sini. Ini hanyalah awal dari babak berikutnya, di mana setiap teriakan, setiap spanduk, dan setiap nyanyian bukan hanya untuk Persebaya, tetapi untuk masa depan sepak bola yang lebih cerah dan lebih inklusif.